A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nak marah-marah, Pak. Pagi-pagi nih, panas. Panas tak? Panas, Pak? Dingin? Hati yang dingin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati segenap orang-orang tua, bukan tua umur, tapi segalanya. Saya kira mungkin siang hari ini saya paling muda kayaknya dibandingkan yang paling muda, kan begitu, yang paling tua. Karena umur saya masih lupa pula. 36. Insyaallah bentar lagi 37, Pak. Mungkin dibandingkan dengan adik-adik yang di luar memang lebih mudah. Tapi yang di dalam sih nampaknya lebih mudah saya lah, Pak. Jangan tersinggung, Pak. Memang begitulah keadaan dan kenyataannya. Insya Allah mudah-mudahan. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jujur nih kali pertama nih kami sampai ke sini. Ke Teluk Pantaian. Saya kira tadi banyak pantai di pinggir itu namanya Pantaian. Memang betul, sepinggir jalan tuh ada sungai, kan gitu. Saya asli dari orang Sorek, Pelalawan. Alhamdulillah Melayu saya, Pak. Lahirnya aja Melayu. Sampai sekarang alhamdulillah masih Melayu. Tadi saya sampai, ya mungkin karena kami lebih banyak hidup di Jawa dulunya. Tapi Jawanya pun itu pun di daerah Jogja. Jadi tak melihat begini, Pak Jamat. Jadi memang saya kaget ini orang kok rame kali gitu. Kalau di Pekanbaru hari ini kajian-kajian seperti Maulid Nabi ini Bapak Ibu, kalau dibilang seperti sekarang nih tak ada. Apalagi kasih bunga kayak gini, kasih apa namanya? Itulah bentuk orang nikah-nikah tuh. Apa nama tuh? Itulah pokoknya, Bu. Itu tak ada lagi, hampir nak hilang, hampir punah. Kalaupun ada kita temukan di pinggir-pinggir lah kan. Di pinggir-pinggir, maksudnya masih di daerah-daerah. Tapi kalau dah di kota Pekanbaru itu dah hampir tak ada. Rata-rata pakai hadrah itu pun tak ada. Maka ada namanya kajian, bukan kajian, keliling Maulid Nabi melalui Habib Muhammad Haidar. Itu pakai hadrah tuh. Yang kedua Habib Taufik As-Segaf. Ini ada dua Habib tuh yang cukup terkenal di Pekanbaru tuh, keliling-keliling tuh. Nah kalau itu mungkin kita masih lihat tuh, masih dengar Barzanji, Simtud Durar dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tapi kalau udah masuk ke pertengahan kota nih, dah hilang lah tuh. Jangankan Simtud Durar lagi, yang nama hadrah-hadrah itu pun tak ada. Ya hanya segelintir sajalah. Maka memang hal-hal begini itu memang merindukan kami waktu masih kecil dulu. Dulu waktu kami kecil di Sorek itu begitu memang. Tapi sekarang di Sorek itu udah hilang. Entah masjidnya pun nak hilang. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Tak ada. Kajian Maulid Nabi ya biasa saja. Kajian Maulid, ya Maulid, tapi tak ada hadrah. Kadang yang membuat hati kita ini tersentuh tuh di situ.
Saya nak cerita satu sama Bapak Ibu, satu fakta sejarah dalam cerita perang Gaza Israel. Ada seorang Yahudi, ibu-ibu, bawa anaknya Pak, terkena imbas bom. Akhirnya anak ini langsung berdarah kepala dia, tak sadarkan diri. Jadi ibu nih yang punya anak ini menangis Pak, dibawa ke rumah sakit. Ngamuk ibu tuh. Ini gara-gara Islam nih kata dia. Ini gara-gara Islam nih. Kenapa harus perang kata dia gitu. Jadi yang disalahkan itu Islam. Sampai dalam rumah sakit tuh apa kata ibu? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Apa yang terjadi dengan anakku kata dia. Ini kesalahan Muhammad ini. Yang membawa risalah Islam kan begitu kata dia. Sampai bawa rumah sakit, masuk ke dalam rumah sakit dibawa. Anak ini mau dioperasi, mau dicek kenapa sakit. Ibu tunggu di luar. Setelah 1 jam apa 2 jam dalam berita itu, rilis berita itu, apa yang terjadi? Anak nih sadar. Ketika anak nih sadar, ibu dia masuk. Anak tuh langsung bilang apa? Aina Muhammad, Aina Muhammad gitu. Bingung ibunya. Apa maksudnya nih kata? Kata anak tadi, aku melihat Muhammad kata dia. Coba bayangkan. Merinding saya itu Pak. Dan itu dirilis berita resmi Pak. Itu wanita Yahudi yang terkena dampak daripada bom. Jadi Israel itu musuhnya bukan kita saja. Seluruh umat di muka bumi ini musuh dia Pak. Kecuali yang ikut sama dia. Jadi tangan kanan Israel ini Nasrani. Itu tangan kanannya itu Pak. Jadi untuk menghancurkan Islam itu begitu. Sehingga apa yang terjadi dengan anak tadi? Ini dalam rangka hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi sama anak tadi? Apa kata anak tadi? Mana pemuda yang tadi yang saya lihat wajahnya berseri gitu deh. Bercahaya. Ibunya bingung, dia tengok kiri kanan tak ada orang. Mana ada orang lagi gitu deh. Kata anak tadi, aku melihat Rasulullah, aku melihat Muhammad gitu deh. Apa yang terjadi dengan ibu tadi dengan anak tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba bayangkan. Ada seorang orientalis dari Jerman, Pak. Saya sebutkan namanya. Peter. Jadi Peter ini pergi bersama dengan kaum orientalis lain mencari kesalahan Islam. Dia mempelajari baginda Nabi Muhammad SAW, risalah kehidupan dia yang terdapat dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Muhammad tuh buta. Lah kok banyak pengikutnya? Ini gaya bahasa dia. Muhammad tuh yang tukang buat Al-Quran itu. Tapi kemudian salah seorang di antara pengikut atau yang beragama Islam Muslim itu menunjukkan akhlak yang mulia kepada Peter tadi. Apa kata dia? Tak apa-apa, kau caci maki Muhammad itu tak ada masalah. Ketika dia bermasalah di tengah jalan dirampok Pak. Si Peter nih. Dirampok dalam arti kata ketika itu dibegal lah. Yang nolong siapa? Umat Muslim. Apa kata dia? Kenapa kau bantu aku? Aku sudah caci maki Muhammad. Kami tak diajarkan membenci kata dia. Apa kata Peter tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ajaran paling benar. Ada seorang ilmuwan terkenal namanya Albert Einstein. Pasti pernah dengar nama ini. Yang kedua Karen Armstrong menuliskan tentang riwayat hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Satu di antara karakter Nabi Pak yang ditulis oleh Karen Armstrong itu dalam bukunya itu namanya compassion. Compassion itu artinya kasih sayang yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu hadis Nabi yang dianggap dhaif, lemah oleh sebagian para ulama, tapi tak masalah kita sampaikan, motivasi. Apa kata Nabi? Addibu auladakum ala thalasi khisalin. Ajarkan anakmu 3 perkara. Yang pertama hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hubbu ahli baitihi. Yang ketiga hubbu qiraatil Quran. Kata Nabi, ajarkan anakmu 3 perkara. 1, cinta Rasulullah. Yang kedua, cinta daripada karib kerabat, sanak famili, turunan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa yang ketiga itu? Mencintai qiraatul Quran, mencintai baca Quran. Sekarang kita lihat
Saya angkat fenomena yang nyata di tengah kita semua. Saya angkat fenomena. Satu, ada unsur yang terjadi hari ini untuk memecah belah umat dengan cara membenci keturunan Nabi. Betul ya? Jadi kita disuruh membenci keturunan-keturunan Nabi dengan model memunculkan perkara pecah belah. Dengan cara diajak membenci para habaib keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara yang terbaik untuk membuat rasa cinta kita semakin kuat, kita tidak ketemu dengan Rasulullah, itu tidak ketemu. Karena kita tidak hidup di ahdi Rasulullah, kita tidak hidup di masa Rasulullah. Tapi kita hidup di masa setelah baginda Nabi. Tidak di masa sahabat, tidak di masa tabi'in, tidak di masa tabi'in. Bahkan tidak di masa ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Kita hidup di ulama-ulama kontemporer. Dan mereka semua mengajarkan bagaimana cinta kepada Nabi. Nah, salah satu cara terbaik yang dilakukan agar bisa menciptakan rasa cinta yang kita tidak ketemu dengan Nabi adalah dengan mengadakan zikra maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan maulid Nabi. Dulu ada seorang ulama datang dari Saudi, dibawa oleh Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Di Pekanbaru itu ada ulama namanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, lulusan S1, S2, S3 Madinah, Universitas Islam Madinah. Banyak yang protes itu Pak tentang Maulid Nabi itu bid'ah gitu deh. Tapi mau Dr. Mawardi Muhammad Saleh nih dibawanya ulama Saudi itu yang bilang bid'ah tadi kedatang ke Indonesia. Dibawanya keliling Pak. Apa kata dia? Mana maulid Nabi yang bid'ah tuh yang mana? Kata dia. Nah ini contoh maulid Nabi di Indonesia kayak gini. Kata dia. Kajian, mencintai Nabi dengan menyebutkan risalah, perjalanan, kehidupan. Apa kata ulama Saudi tadi? Yang kayak gini, dibilang bid'ah. Itu yang bilang yang sesat. Kata dia. Coba bayangkan. Sehingga sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, kita bukan mengatakan apa tidak. Tapi sekarang itu, Bapak Ibu, kemarin tanggal berapa itu zikra maulidin Nabi, pembacaan sirah nabawiyah di tanggal kelahiran Nabi di Masjidil Haram. Coba bayangkan di mana itu? Masjidil Haram. Ngapain mereka? Membaca riwayat hidup perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di situ Bapak Ibu banyak sekali asas sejarah yang dihapus. Oleh siapa? Mereka yang tidak suka dengan orang-orang yang menampakkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu cara untuk mengajarkan rasa cinta kepada anak-anak kita, generasi selanjutnya, ya seperti ini Pak. Kenapa saya katakan begini? Di Pekanbaru, sulit mencari anak muda dan anak-anak yang mau ikut kajian begini. Sangat sulit. Jadi regenerasi itu tidak ada. Kita khawatir 20 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekarang mungkin aman, tapi 20 tahun yang akan datang Pak, regenerasi kita siapa? Yang bakal mencintai kegiatan seperti ini? Hampir punah. Tapi kata Nabi begitu memang. Kata Nabi begini dalam hadisnya itu. Kata Nabi dalam hadisnya, Bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib. Islam itu muncul dengan keanehan. Nanti akan hilang dengan keanehan. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Yang selamat tuh yang aneh-aneh itu. Sekarang saya tanya, apa maksud hadis tersebut? Kita jelasin sama-sama. Islam dulu datang, yang bawa cuma Nabi, Khadijah, Abu Bakar. Jadi sebesar sekarang Pak. Orang kenal Islam di mana-mana sekarang. Yang bawa 3 orang itu. Nabi melalui risalah kenabiannya. Yang kedua istri tercinta. Yang ketiga kawan atau sahabat karib, Abu Bakar Siddiq. Yang disebut dengan atau yang dikenal dengan secret society. Atau small society. Masyarakat kecil. Sehingga dengan 3 orang ini terbangun yang disebut dengan masyarakat madani. Peradaban yang sangat islami. Ketika di Madinah terbentuk satu kerajaan yang disebut dengan kerajaan Madinah, negara Madinah. Yang berperadaban. Yang berperadaban. Ini kuncinya Pak. Yang berperadaban. Nanti kita jelasin.
Cuma 3 orang, Pak. Sekarang Islam semua, Pak. Dulu Islam datang aneh semua, Pak. Aneh semua. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain tuh aneh dia. Nengok Islam ini apa nih? Apa kata dia? Muhammad ini membawa aliran sesat. Gitu. Agama baru. Tahu Bapak Ibu kenapa Abu Sufyan, Abu Lahab, dan Abu Jahal itu tidak mau memeluk Islam? Gengsi. Apa dia Bapak Ibu? Gengsi. Abu Jahal gengsi. Abu Lahab gengsi. Abu Sufyan gengsi masuk Islam awal-awalnya. Tapi tiap malam kerjaannya ngintil. Tahu ngintil? Ngintip Nabi baca Quran. Setiap malam. Abu Sufyan, Abu Jahal selalu bertemu malam hari. Ngapain kau ngintip Muhammad baca Quran? Kata Abu Sufyan kepada Abu Jahal. Sampai 5 kali. Apa kata Abu Sufyan? Aku punya ide. Datang ke rumah Abu Jahal, Abu Sufyan bersama kawannya. Ditanya langsung. Hei Abu Jahal, menurut kau yang dibawa Muhammad itu betul apa salah? Apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, yang dibawa Muhammad itu wallahi betul. Dia bersumpah atas nama Tuhan. Wallahinya dia tidak sama dengan wallahi kita, Pak. Tidak sama. Apa kata Abu Jahal? Wallahi yang dibawa Muhammad itu betul. Dijawab sama Abu Sufyan. Lah terus kalau betul kenapa ente nggak mau masuk? Dijawab sama Abu Jahal. Dari kabilah Muhammad ada nabi. Dari kabilah kami tidak ada nabi. Gengsi gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi orang tidak mau masuk Islam ketika itu bukan karena, mohon maaf, bukan karena ketidakbenaran Islam, tapi karena mereka gengsi. Maka disebut dalam Al-Quran, kelompok ini disebut dengan kafir. Apa namanya? Tahu arti kafir itu? Orang yang menutupi diri dari kebenaran. Kebenaran apa? Islam. Makanya waktu itu Islam aneh, Pak. Yang kedua, kata Nabi, wasayaudu kama bada'al gharib. Islam ini akan hilang nanti dalam keanehan. Anehnya bagaimana? Umat Islamnya banyak, tapi yang menjalankan, mohon maaf, nilai-nilai keislamannya sedikit. Sehingga yang merusak Islam itu siapa? Yang merusak Islam siapa? Umat Muslim itu sendiri. Apa kata Nabi? La yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmu, kata Nabi. Al-Quran Islam itu tidak akan tersisa kecuali tinggal nama. Al-Quran tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Itu di tangan umat Muslim. Maka Nabi bilang fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah mereka-mereka yang senantiasa memegang teguh dengan nilai-nilai keislaman, membaca Al-Quran, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin kita nih, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi ini yang paling penting yang harus kita pelajari adalah bukan hanya sirah nabawiyah, bukan. Bukan hanya kelahiran Nabi, bukan. Revolusi akhlak. Rekonstruksi akhlak. Membangun akhlak kembali yang baik dan benar. Itu yang paling penting. Tadi Pak Camat kita bilang, kalau kita tengok sekarang berita-berita nih, semua bikin sakit kepala. Berani enggak matikan TV? Matikan TV, matikan YouTube, matikan HP. Stres kami Ustaz, kami yang stres. Bisa Pak? Berani matikan TV? Berani matikan HP? Assalamualaikum. Ada orang tak nih? Mau tak matikan TV? Mati, memang tak punya TV kami Ustaz ya, alhamdulillah. Mau tak matikan HP? Berani, harus berani. Yang tua-tua cakap berani, yang muda suka susah saat gitu deh. Coba bayangkan dalam hadis Nabi, kata Nabi begini, di akhir zaman itu, di akhir zaman kata Nabi, kelak lampu nih ketika dukhon datang, salah satu tanda datangnya kiamat, itu munculnya dukhon, asap. Asap itu nanti hitam kelam semua nih Pak. Dunia ini hitam kelam. Di masa hitam kelam inilah, kata Nabi, itu semuanya mati. Listrik tak ada. Listrik tak ada internet. Nah, kalau mau tengok manusia gila, tengok nanti. Gila semua Pak. Kenapa saya katakan gila? Karena waktu itu orang stres Pak. Sekarang saya tanya Pak, kalau mati lampu, mohon maaf ya, bukan di sini ya. Di sini insya Allah baik-baik semua. Kemarin itu di kota, Pekanbaru itu sempat mati setengah hari. Dari pagi sampai sebelum maghrib.
Udah banyak yang protes mencaci maki PLN. Apa PLN masuk ini? Kami capek-capek bayar mati juga katanya. Nggak ada sabar-sabarnya Pak dicaci makinya PLN itu. Udah stres semua Pak. Pas mati malam hari makin jadi Pak. Asal datang PLN itu dicaci makinya. Apa macam ini nih? PLN macam apa nih? Nggak ada cepat tanggap tak ada. Mak dicaci makinya. Itu baru setengah hari Pak. Kalau sempat 40 hari. Ustaz, bagaimana kami nak WA laki kami Ustaz? Pandai-pandai lah. Zaman dulu tak pakai WA dah. Pakai surat. Kalau kini susah saat ngantar surat pun susah. Itulah manusia zaman sekarang. Nanti kita akan lihat keanehan itu di akhir zaman. Bapak Ibu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kelak kita termasuk golongan orang yang fatu balil ghuraba, yang selamat, yang aneh tapi selamat. Coba bayangkan sekarang kasus-kasus yang dilihat di TV itu, semuanya kasus-kasus yang aneh-aneh. Zina merebak, khamar jalan, narkoba lanjut, semua masuk Pak. Tapi ingat, Nabi dah bilang begitu dalam hadisnya Pak. Kata Nabi, kelak kemungkaran, perzinahan itu akan merebak kata Nabi. Jadi di akhir zaman itu semua itu normalisasi. Nah, ini bahasa yang baru kita munculkan. Namanya normalisasi. Apa itu normalisasi? Korupsi normal. Zina normal. Mencaci maki orang normal. Pokoknya semua kemaksiatan itu normal. Nah, kalau semuanya dah begini, ini kata Gus Baha nih Pak, kata Gus Baha. Dalam hadis Bukhari, jadi Allah itu mengapresiasi kita semua nih yang telah menjaga diri dia untuk tidak berbuat kemaksiatan. Karena kita ini berpotensi melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Coba bayangkan, kalau semua yang ada di sini semuanya melakukan kejahatan dan tidak menahan diri dia, apa yang terjadi? Misal nih, masalah pajak nih. Habis Pak Camat di demo semua Pak. Kami tak mau bayar pajak. Ngapa Pak Camat? Gitu. Kan kawat gitu loh. Habis kita Pak. Kayak kasus-kasus yang terjadi sekarang. Itu kalau kita mengeluarkan potensi kejahatan kita. Tapi Allah mengapresiasi Pak. Kata Allah mengapresiasi dalam hadisnya Bukhari tadi, orang-orang yang menjaga diri dia daripada perbuatan kejahatan tersebut. Artinya, potensi untuk melakukan kejahatan itu bisa saja terjadi kapanpun itu akan terjadi. Maka kemungkaran, kemaksiatan itu sangat mungkin. Sangat mungkin terjadi. Kata Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini ulama kita nih. Ulama kita namanya Syekh Hasim Al-Asy'ari, ada kitabnya populer, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab tersebut, ini tipis betul gitu, tak sampai 60 lembar. Jadi dalam buku tersebut ada 30 hadis yang diambil oleh beliau untuk menunjukkan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Satu di antaranya adalah hilangnya perhatian umat muslim terhadap Islam, terhadap saudara sesama muslim. Saya ulangi sekali lagi. Kata beliau, mengutip dari hadis Nabi tadi, hilangnya perhatian terhadap sesama muslim dan hilangnya perhatian umat muslim terhadap Islam itu sendiri. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, ini poin penting kita Pak. Jadi ketika peringatan Nabi, sekarang saya tanya, dari apa yang saya sampaikan, kira-kira peringatan kelahiran Nabi ini penting apa tidak? Sangat penting. Kita lihat revolusi akhlaknya Nabi. Bagaimana Nabi berbaur, bagaimana Nabi berakhlak, bagaimana Nabi membangun peradaban Islam sampai umat muslim hari ini mendengar Islam dengan cara yang baik. Itu yang paling penting Pak. Meskipun datang manusia-manusia yang ingin memecah belah kita dengan berbagai macam bentuk kerjasama. Bayangkan Pak, Amerika turun tangan, Israel turun tangan, Inggris turun tangan, Jerman turun tangan, cuma untuk menghancurkan Bapak Ibu semua nih. Cuma mau ngancurin. Makanya dia bilang, haram maulid Nabi, haram, bid'ah. Habis kita Pak. Coba bayangkan, andai kata yang dikatakan Pak Camat tadi, tak ada peringatan maulid Nabi, kira-kira bagaimana cara kita memunculkan rasa cinta kepada Nabi? Saya tanya Bapak Ibu, ini dah mending Pak, dah mending betul. Saut-sautan masjidnya Pak. Masjid ini maulid, sono maulid nanti besok sono lagi, besok sono lagi. Sekali setahun Pak. Kalau hilang peringatan maulid Nabi, kapan kita memperingati Nabi lagi? Enggak ada Pak. Sedang satu saja, ikhtilaf. Banyak yang mencaci dan memaki. Apalagi kalau hilang.
Habis, Pak. Nah, ini poin penting bagi kita, Pak, untuk kita pelajari bersama. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Addibu auladakum." Ajarkan anakmu cinta kepada Nabi. Karena memang, Pak, di akhir zaman itu ada satu hadis. Kata Nabi, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tungkiru sunnati, kata Nabi. Sampai kalian akan melihat banyak orang yang akan mengingkari sunnah-sunnahku, kata Nabi. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekarang muncul aliran-aliran sesat yang membenci sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang dalam hadisnya, Pak, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," kata Nabi. Yang membenci dengan sunnah-sunnahku, kata Nabi, bukan daripada golongan kami, kata Nabi. Kita memperingati Maulid Nabi, tapi kita tak menjalankan sunnah Nabi. Oh, ini masalah, Pak. Sekarang kalau kita memperingati Maulid Nabi, tapi kita tak menjalankan sunnah Nabi, masalah apa tak masalah? Misal, contoh, apa sunnah Nabi? Kita ambil contoh saja. Masuk kamar mandi pakai kaki, pakai doa enggak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada yang pakai doa enggak? Ada yang enggak pakai doa enggak? Ada juga, Ustaz, banyak juga. Jadi hilangnya sunnah-sunnah sederhana, Pak. Kita makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nabi bilang dalam hadisnya, makan pakai tangan kiri itu setan. Itu Nabi yang bilang, bukan saya, Pak. Tapi kita masih makan begitu. Kadang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, berdiri pula lagi. Apa dalilnya? Ada dalilnya, Ustaz. Nabi minum pakai berdiri. Ya, itu air zam-zam. Tapi bukan pakai tangan kiri. Tangan kanan. Lah kalau tangan kiri berdiri, apa hadisnya? Tidak ada. Yang palsu pun tak ada. Masa kita mau ikut yang lain? Sampai sini paham, Bapak Ibu ya? Jadi kita penting, Pak. Sunnah Nabi itu penting. Paman raghiba an sunnati. Kita memperingati Maulid Nabi, tapi kita meninggalkan sunnahnya. Apa sunnah Nabi yang lain? Banyak, Pak. Tidurnya bagaimana, doanya bagaimana. Hari-hari Nabi penuh dengan sifat dan karakter yang harus kita pelajari. Salah satu kitab yang paling populer didengar oleh yang selalu dibacakan oleh para ulama namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari. Ada di kitab Syama'il Muhammadiyah tentang karakter Nabi, sifat-sifat Nabi. Itu perlu kita pelajari. Yang hari ini kita mulai hilang sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya dalam persoalan Maulid Nabi kita hari ini, saya ingin menyampaikan ada 4 karakter yang harus kita contoh dari Nabi dan kita perkuat. Dia banyak, tapi kita ambil 4 saja. Tapi sebentar dulu. Ini Pak Ustadz sampai jam berapa, Pak Ustadz? Nanti 12 pusing ya, Pak. Masih 1 jam, alhamdulillah. Masih 1 jam? Oh, iya. Baik Bapak Ibu, ada 4 karakter yang ingin saya sampaikan. Tadi dibacakan oleh qari kita tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Baik. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, uswatun hasanah itu kita gandeng dengan hadis Nabi. Innama bu'ittu li utammima makarimal akhlak. Nabi uswah hasanah, contoh yang baik, suri tauladan. Yang kedua, kata Nabi, dalam hadisnya, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sekarang saya jelasin Bapak Ibu, bukan menyempurnakan akhlak manusia. Memberikan contoh terbaik bagi kita sebagai uswah. Kalau Nabi menyempurnakan akhlak kita, seharusnya tidak ada manusia-manusia yang tidak beradab. Tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Nabi menyempurnakan, harusnya sudah sempurna. Nabi sudah lahir. Nabi sudah dibayar jadi Nabi. Dan Nabi sudah wafat, harusnya akhlak kita sempurna. Kalau Nabi makarimal akhlak, penyempurna akhlak. Tapi di sini adalah Nabi sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik. Sekarang ketika Allah mengatakan uswah hasanah, suri tauladan. Seberapa banyak manusia hari ini yang mengambil pelajaran kehidupan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tolak ukur kita hari ini. Karakter yang pertama yang kita pelajari. Dari sifat-sifat Nabi, ada sidik, amanah, tablik, fatanah. Semua kita hafal. Tapi ada hal lain yang selalu dijaga oleh Nabi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi, orang yang mengaku beriman kepada Allah harus menjaga perkataannya. Katakan yang baik atau kalau tidak, diam. Falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak manusia yang hari ini berkata yang tidak sesuai dengan faktanya?
Berapa banyak manusia hari ini yang semua bisa berbicara. Bukan ahli agama berbicara tentang agama. Adi Armando contohnya. Bukan ahli agama. Dia bilang, salat itu tidak ada hukum wajibnya. Tak ada dalil tentang wajibnya salat 5 waktu dalam Al-Quran. Pertanyaannya, Adi Armando ulama atau bukan? Abu Janda itu ulama atau bukan? Datang mereka untuk memprovokasi kita sebagai umat yang cinta kepada Nabi untuk jauh daripada Islam. Itu yang dikatakan Pak Camat tadi. Jangan sampai terprovokasi. Tapi unik Pak. Apa uniknya? Orang seperti ini banyak pengikutnya Pak. Tuh. Banyak pengikutnya, banyak. Mereka memang sengaja Pak berkata demikian agar orang-orang muslim ini terpecah belah. Bener ya, tidak ada dalil sholat itu, tidak ada. Ngapain kita sholat? Orang-orang yang tidak beriman terprovokasi, akhirnya mereka tidak sholat. Dan mengajak orang lain untuk berdebat dan tidak sholat. Masalah atau tidak masalah? Masalah atau tidak masalah Bapak Ibu? Ini yang disebabkan yang kita katakan tadi, hilangnya Islam. Di tengah umat muslim terprovokasi. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kata Pak Camat kita tadi, klarifikasi. Tabayyun. Cari tahu dulu kebenaran berita tersebut. Jangan asal ngomong. Kita nih kadang-kadang mentang-mentang dapat WA. Wah, Anies Baswedan mati. Langsung kita sebar. Bukan kita cari cross check dulu. Ternyata hoax. Nah, kita sudah ikut menyebarkan hoax. Kita sudah menyebarkan gosip. Sudah kita sebarkan berita yang salah. Kita sedang membuat tempat di neraka. Sedang membuat tempat di neraka. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang kita tak layak berbicara, jangan berbicara. Kalau seandainya kita bisa menahan lidah kita untuk berhenti berbicara, sebaiknya tahan. Karena hari ini semua orang mengaku pantas berbicara. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulama-ulama kita dulu, termasuk Syekh Hasim Al-As'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan para ulama-ulama kita dulu mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Bagaimana cara menanam falyakul khairan aw liyasmut, menahan lidah sekalipun dia mengerti tapi dia tetap tidak berbicara. Kenapa? Takut yang diucapkan salah. Ini enggak Pak, mohon maaf, mohon maaf. Asal bisa bicara, bicara dia. Baru keluar dari pondok 2 tahun, udah berbicara dia. Ternyata yang dibicarakan salah. Akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan terjadi di tengah umat. Lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada lidahnya. Ini kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini cuma karena lisan. Tapi menyakiti hati rakyat. Apa yang terjadi? Habis demo besar-besaran. Sekarang pertanyaannya, dampak daripada perbuatan lisan tadi. Apa yang terjadi? Kehancuran. Siapa yang dirugikan? Kita semua yang dirugikan. Akhirnya kita semua rugi. Satu orang yang berbuat masalah, kita semua rugi. Falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini untuk kita Bapak Ibu. Terkhusus untuk kita-kita yang di kampung-kampung, yang di desa-desa. Jaga lisan kita baik-baik. Salah satu penyebab pertumpahan darah yang sederhana itu hanya karena lisan, Pak. Ibu kandung dengan anak kandung bisa pisah rumah hanya gara-gara lisan. Abang kandung dengan adik kandung bisa tidak tegur sapa hanya gara-gara lisan. Semua gara-gara lisan. Sederhana. Kau ini adik tak bertanggung jawab. Kau ini adik tak tahu terima kasih. Tersinggung hati adiknya tadi. Poginya minggat dari rumah tadi. Hilang kisah. Sampai sini paham Pak? Jadi lisan Pak. Sederhana. Kata maknya, engkau ni anak pun tu apa mata anak celakong kau ni. Habis minggat dari rumah. Hilang 1 tahun, sedih maknya. Ini sebab lisan. Jaga lisan kita Pak. Jaga. Nabi mengajarkan demikian. Nabi betapa pentingnya menjaga lisan, kata Nabi. Sampai-sampai Nabi tak berbicara sesuatu yang Nabi tidak mengerti. Makanya Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali pakarnya Pak. Kita bingung. Ini seorang ini entah pakar ekonomi, pakar ini semua dia bicara.
Pajak dia bicara, ekonomi bicara, teknik dia bicara, semua disebutnya. Sekarang kita bingung, ini pakar apa? Kalau ulama kita dulu, Pak, dengan kesederhanaan mereka, dengan cara mereka menuntut ilmu, misalkan Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi itu pakar kimia, pakar fisika, pakar matematika, pakar agama. Sebelum dia jadi fisika, sebelum jadi pakar fisika, kimia, matematika, dia hafal Quran dulu, Pak. Dia belajar Islam dulu. Maka hukum mempelajari Islam itu wajib ain. Kalau pelajar ilmu yang lain, itu fardu kifayah. Teknik, fisika, kimia, kedokteran, itu fardu kifayah. Tapi fardu ainnya apa? Agama. Ilmuwan muslim terdahulu yang mereka pelajari pertama sekali Al-Quran. Wajib hafal Al-Quran. Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Ibnu Hayyan, dan lain sebagainya. Semua hafal Quran, Pak. Ibnu Qudamah, Ibnu Rusdi Averroes, Ibnu Sina. Itu semua, Pak, hafal Al-Quran. Ibnu Khaldun, pengarang kitab Al-Muqaddimah. Abu Yusuf Al-Kharraj, sama hafal Quran semua. Sekarang pertanyaan kita adalah, kembali kepada hadis Nabi tadi, hubbu qiraatil Quran. Kalau kita saja benci terhadap Al-Quran, bagaimana generasi kita? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Nabi. Karakter kedua yang diajarkan, yang harus kita contoh dari Nabi dalam perayaan Maulid Nabi ini adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggalkan perkara yang tidak penting. Apa yang tak penting itu, Ustaz? Nongkrong. Tapi nongkrong kami ini menghasilkan satu fatwa, Ustaz. Apa itu fatwanya? Banyaklah, Ustaz, pokoknya. Kalau menghasilkan fatwa agama yang baik berdasarkan keimanan, itu baik, Pak. Tapi kalau kita nongkrong berbual, main judi, batu domino, dan lain sebagainya, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Apa pernah Nabi mencontohkan hal demikian? Tak pernah, Pak. Bermanfaatkah? Tak bermanfaat, Pak, sama sekali. Justru mendatangkan dosa. Kita duduk berkumpul, mohon maaf, Pak, itu di daerah Pekanbaru itu, ya kita tidak bisa katakan, kita tidak pungkiri, Pak. Sepanjang jalan pasar bawah itu jualannya jualan khamar semua itu. Sekarang pertanyaan kita, kemana kita? Pertanyaan itu besar buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sekarang yang berbahagia, kita banyak melakukan perbuatan yang tak bermanfaat terkadang. Bapak Ibu, kita ini sekarang sedang berada di akhir zaman. Ini kalau kita tidak punya perhatian terhadap agama, kita hancur. Kata Umar bin Al-Khattab, atadruna man yahdumuddin. Apakah kalian tahu siapa yang akan menghancurkan agama? Zalatul alim. Salah satunya ada orang-orang yang tergelincir. Orang-orang yang mengerti agama tergelincir. Tergelincir daripada pemahaman mereka. Yang merusak agama, yang meruntuhkan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yuk sama-sama, Pak. Nah, peringatan Maulid Nabi ini peringatan penting sekali. Ini bermanfaat, sangat bermanfaat. Buat siapa? Buat kita. Buat siapa lagi? Generasi kita. Salah satu cara membangun karakter peradaban melalui hal seperti ini, Pak. Isra wal Mi'raj, perayaan hari besar Islam. Bahkan ada kelompok hari ini mengatakan Isra wal Mi'raj itu adalah cerita palsu dan dusta. Makanya mereka bilang keras-kerasan sekarang. Itu perusak sejarah, kata mereka. Nah, yang kayak gini-gini kita lawan. Maka Bapak Ibu, untuk melawan pemahaman-pemahaman yang sesat seperti itu, kita butuh seperti ini. Coba bayangkan, kalau sempat 20 tahun yang akan datang, generasi kita nggak ngerti. Adakah yang hafal Barzanji? Adakah yang mengerti bermain rebana? Adakah yang mengerti simtut durar? Adakah yang mengerti mahalul qiyam? Itu yang kita khawatirkan, Pak. Yang paling kita khawatirkan generasi kita 20 tahun yang akan datang, mereka tidak kenal Nabi, mereka tidak kenal dengan Al-Quran. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ini cara kita, Pak, mengenalkan. Makanya penting betul Maulid Nabi itu, penting sekali. Meskipun mereka keluar-keluar bid'ah, sesat, tidak ada masalah. Yang pada akhirnya mereka mengikuti. Ini penting, Pak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma
layak nih. Buat Pak kajian-kajian. Saya bangga betul Pak. Saya kebetulan istri saya orang Tembilahan. Jadi di tahun 2017 kami menikah itu, saya diajak keliling Pak. Diajak keliling di Tembilahan itu. Hampir setiap gang itu saya tengok ada majelis taklim, majelis ilmu. Itu tidak kami temukan itu kalau di Pekanbaru Bapak Ibu. Gang sini tak nampak, jangankan majelis ilmu, majelis-majelis lain pun nampak. Masuk ke dalam masjid yang datang, ustadznya juga udah dai kondang, tapi yang datang alhamdulillah hitungan jari. Nah, coba bayangkan tuh. Tapi di sini tidak. Setiap itu ada tempat. Masuk sini ada majelis Ustadz A, Ustadz B. Yang saya kenal itu ada Ustadz Husairi, ada Ustadz Effendi, ada Ustadz Yusuf, dan ustadz-ustadz yang lain. Banyak Pak. Dan itu punya majelis masing-masing. Dan saya bilang ini halakah keislaman yang hidup Pak. Yang dulu Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, ini saya ceritakan. Ketika Nabi membangun Masjid Nabawi, itu di belakang sono, itu majelisnya Abu Bakar. Majelis sebelah kiri, itu majelisnya Ali bin Abi Thalib. Ali itu terkenal dengan kecerdasannya Pak. Dan Nabi senang betul. Betapa hidupnya masjid itu dengan halakoh-halakoh itu Pak. Hidup Pak. Itu yang kita inginkan sekarang. Salah satu cara membangun peradaban Islam itu membangkitkan kembali, menghidupkan kembali majelis-majelis seperti ini. Dan saya berharap betul dari majelis-majelis seperti ini dibawa ke kota. Dan di kota-kota itu mengenal majelis-majelis ini. Yang kita sedihkan Bapak Ibu, mohon maaf. Yang kita sedihkan. Justru majelis-majelis yang muncul sekarang itu membeda-bedakan. Ini majelis ustadz kami, nggak boleh ente masuk. Ini majelis kami, ente nggak boleh masuk. Besok kita bakar aja Pak sekalian. Benar Pak. Mohon maaf Pak, itu terjadi pada Nabi. Terjadi. Pada masa baginda Nabi Muhammad SAW ada kelompok namanya munafik. Membangun masjid, nama masjidnya Masjid Dirar. 500 meter di depan Masjid Kuba. Coba bayangkan, masjid dibangun untuk membunuh Nabi. Untuk memecah belah umat muslim. Itu masa Nabi Pak. Sekarang Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Lebih parah daripada itu. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Jadi kita ini sekarang sedang bingung Pak. Di depan musuh, belakang musuh, kanan musuh, kiri musuh. Kalau kita semua terpecah belah, kata beliau tadi betul. Membangun persatuan. Kalau sempat kita terpecah belah Pak, habis Pak. Jangan sampai besok yang datang ke masjid nih cuman imam, muazin, dia semua. Dia imam, dia muazin, dia makmum. Gimana tuh Pak? Sampai di sini bisa dipahami. Tanda kiamat. Kata Nabi, tanda kiamat itu salah satunya masjid kosong. Yang ngisi siapa? Yang ngisi syaitan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan maulid nabinya banyak, pas sholat jamaahnya tak ada. Ini masalah Pak, masalah betul. Kami waktu itu Isra wal Mi'raj di salah satu daerah di Sorek 1 itu. Sebelum pas sholat Isya itu, Masya Allah, sopnya tak sampai satu Pak, tak sampai satu. Pas kajian Isra Mi'rajnya penuh masjid tuh Pak. Saya bilang kemana makhluk-makhluk goib yang tadi nih? Saya bilang, nggak datang. Lah kok pas ketika kajian rame, ternyata ada makan kambingnya Pak. Astagfirullahaladzim. Pas itu masalah juga tuh. Jadi pas makan kambing memang kita perlu cara dan strategi. Mohon maaf ya Pak, tetangga kita sebelah itu, tetangga kita sebelah ya kita mengambil contoh Pak. Tetangga kita sebelah itu doktrinnya kuat memang. Mengapa ketika mereka kajian, masjid mereka tuh rame bukan main. Tapi ketika masjid kita alhamdulillah penghuninya cuma imam, makmum dia semua. Itu kita bingung Pak. Pas kajian yang datang cuma 1, 2, 3 sampai 10 orang itu udah 20 orang udah paling banyak Pak. Tapi kajian mereka hampir setengahnya penuh Pak. Bagaimana cara mereka mendoktrin? Ini penting Pak. Maka saya juga melihat itu ada teman-teman kita yang dari jamaah tabligh itu sangat konsisten sekali. Kita butuh juga orang-orang seperti itu Pak. Untuk membangkitkan semangat-semangat dakwah kita Pak. Karena memang yang hilang dari tubuh kita sekarang itu. Kita ini lemah betul. Kita ini lemah. Persatuan kita lemah. Sehingga kita diobrak-abrik dari dalam, dari luar, dari atas, dari bawah, dari kanan. Semua kita dihabisin. Maka kita butuh kebersamaan. Kata Kunto Wijoyo itu. Udah nggak saatnya Pak. Kita ini mikir soleh sendiri. Nggak saatnya. Kita harus soleh berjamaah. Tahu Bapak Ibu soleh berjamaah maksudnya?
Yang tadi disampaikan oleh Syekh Hashim Al-Asy'ari yang dinukil dari hadis Nabi. Apa kata dia? Ajak kawan kita sholat berjamaah. Perhatian seorang muslim terhadap muslim yang lain wajib. Misal. Ini contoh nih Pak Kades ya. Misal ada pemimpin kita yang salah. Bapak Ibu, apa hukum memperingatinya? Mengingatkan pemimpin kita yang salah. Jangankan pemimpin yang salah, siapapun saudara kita yang salah, apa hukum mengingatkannya? Menasehatinya? Wajib. Kalau tidak dinasehati, kita berdosa. Tapi kalau sudah kita mengingatkan, dia tak mau dengar, sudah berkali-kali, tarik dia. Tapi kalau tak kuat juga kita tarik, biarkanlah. Jangan dibiarkan Pak. Nah, ini kita perlu contoh dari teman-teman jamaah tabligh Pak. Jadi saya punya paman itu tukang preman lah pokoknya, preman. Keluar masuk penjara. Kerjaan narkoba. Datang jamaah tabligh ke rumah ditempelengnya, datang kedua ditendangnya. Pokoknya habis sampai 10 kali dipukulnya. Saya yang ke-11 kali capek dia mukul, capek dia nonjok, apa kata dia? Ya udah saya ikut. Besok jangan datang ke rumah saya lagi kata dia. Oke kata jamaah tabligh tadi Pak. Sampai ke masjid tak mau pulang dia Pak. Sampailah hari ini alhamdulillah. Nggak mau dia. Nggak mau melepaskan diri dia daripada masjid. Coba bayangkan. Jadi kita butuh orang-orang seperti itu untuk menggait. Nah kalau semua kita punya perhatian yang sama, saya kira insya Allah masjid kita pasti ramai. Yuk sama-sama kita ke masjid. Nah yang masalah kita nih sekarang, lisan kita nih tak bisa kita jaga. Nongkrong aja kau nih di situ. Tak ke masjid. Laki macam apa kau nih? Habis. Baru kita nak ajak ke masjid. Bukan mengajak tapi mencaci maki. Ini yang menjadi masalah. Mengapa kita harus mencaci tapi kita harus merangkul? Yuk sama-sama Pak. Kita butuh persatuan kita sekarang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nabi sudah kata, umat muslim banyak tapi lemah semua Pak. Lemah semua. Ini kita ambil contoh dari kasus yang hari ini terjadi. Berapa banyak negara-negara Islam sekarang? Berapa banyak? Banyak banget. Negara Islam tuh banyak. Tapi mengapa negara Islam itu tunduk? Tunduk sama Amerika dan Israel. Kenapa tidak mau bersatu? Masalahnya sederhana saja. Fulus. Apa tuh Pak masalahnya? Fulus. Kalau tidak ada fulus kami mampus. Padahal negara kaya. Dubai kaya. Qatar kaya. Kuwait kaya. Bahrain kaya. Oman kaya. Arab Saudi kaya Pak. Tapi mengapa? Persoalan Palestina takut semua. Yaman dihabisin. Qatar dihabisin. Masih diam semua Pak. Masih diam. Ini contoh yang paling besar yang kita lihat. Betapa umat muslim itu banyak tapi lemah kata Nabi. Karena mereka terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Wahan itu adalah cinta terhadap dunia dan benci kematian. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Itu yang kedua. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang ketiga kata Nabi. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambah. La taghdab falakal jannah. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah kata Nabi. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan marah maka surga bagi dirimu. Ini maknanya dalam Pak. Dalam sangat. Ini kita ambil contoh. Kasus anggota dewan dengan rakyat. Coba kalau seandainya kedua-duanya bisa meredam diri. Apa yang terjadi? Insya Allah damai pun dampak. Tapi yang satu marah, dua-duanya berkelahi. Apa yang terjadi? Tiang-tiang pun ikut kena. Besi-besi pun hilang. Kaca-kaca hancur. Bangunan-bangunan habis. Mobil-mobil terbakar. Hanya karena hasutan syaitan. Kita tak bisa menahan amarah. Tapi itu sudah klimaks Ustaz. Itu sudah kumpulan semua masalah mungkin. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, garis pentingnya adalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yuk sama-sama kita menjaga diri kita. Kita jaga amarah kita Pak. Ini penting sekali untuk kita. Apalagi di akhir-akhir ini, di akhir-akhir zaman nih. Kita jaga betul. Jangan mudah marah, cepat stroke, mati. Itu yang masalah kita kan. Orang selalu begitu kata orang tua kita zaman dulu. Jangan kau marah-marah, nanti kau stroke mati. Lantak. Kata dia gitu. Habis. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ternyata makna kalimat la taghdab ini bukan tanpa dasar disampaikan Nabi. Nabi tahu Pak. Bagaimana nafsunya dan amarahnya umat di akhir zaman itu
memang sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Sehingga Nabi memperingatkan la taghdab falakal jannah. Kemudian yang keempat, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya sama seperti halnya dia mencintai diri dia sendiri. Ini banyak korelasinya Bapak Ibu. Kita nih mencontoh Nabi, yang kita contoh mesti yang baik-baik. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mencontohkan perbuatan tidak baik? Pernahkah Nabi mencontohkan perbuatan tidak baik? Bapak Ibu perlu dipahami, kita ini manusia, fitrahnya kita itu kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan itu fitrah kita Pak, memang fitrah kita itu. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, kita sedang keluar dari fitrah kita sebagai manusia. Kita sedang keluar. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nasa alaih. Hei fitrah kalian itu agama. Agama mengajarkan kepada kebaikan, regulasi. Begitu, harus itu aturan. Allah ciptakan kita, wa khuliqal insan, kata Allah. Aku ciptakan kalian wahai manusia dengan kalimat kha lam qaf. Apa maksudnya? Allah pengen yang diciptakan ini berakhlak. Apa kata ketika Allah berkomunikasi dengan malaikat? Apa kata malaikat? Engkau akan menciptakan manusia di muka bumi ini yang akan melakukan pertumpahan darah. Apa jawaban Allah? Aku lebih tahu daripada dirimu. Ditembak langsung malaikat. Aku lebih tahu daripada. Apa maksudnya Pak? Allah menciptakan manusia berakhlak. Allah menciptakan manusia beradab. Lah kalau ada manusia yang tidak beradab, berarti mohon maaf, sedang keluar daripada fitrah dia sebagai seorang manusia. Berarti yang korupsi itu sedang keluar fitrahnya sebagai kemanusiaan, Ustaz? Mungkin. Kita doakan biar kembali. Kalau mereka yang minum khamar, mungkin sedang melenceng. Kalau mereka sedang berzina, mungkin sedang keluar. Kita penting, Pak, mengingatkan hal-hal tersebut yang baik bagi kita. Nabi mencontohkan hal demikian. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Nabi itu, hal-hal tersebut, kata Nabi, di akhir zaman akan kalian temukan, kata Nabi. Semua terjadi. Dan apa yang kita lihat hari ini, itu bagaikan air yang mengalir deras. Betapa kencangnya perubahan dunia hari ini. Semua yang sifatnya kemaksiatan, kemungkaran berjalan seperti sedianya, Pak. Kita susah untuk membendung, bahkan kita takut untuk mengatakan kebenaran tersebut. Hari ini semua kemaksiatan itu berusaha, diusahakan untuk dinormalkan. Kita hanya bisa berdiam diri. Tapi memang kata Nabi, di akhir zaman itu kalau Anda tak sanggup berbuat lebih, maka sebaiknya Anda uzlah atau Anda berdiam diri. Karena ada 3 hal kata Nabi. Yang pertama, ketika Anda melihat kemungkaran, lawan, Pak. Yang kedua, kalau Anda tak sanggup melawan, Anda harus diam. Kalau Anda tidak sanggup juga dan tak berani diam dan takut akan terjerumus dalam kesalahan, maka yang ketiga, beruzlahlah. Pindah, Pak. Pindah. Imam Al-Ghazali, Sayyid Nursi melihat kekacauan yang terjadi di Turki pada masa 1925 sebelumnya, 50 tahun sebelum 1925. Apa yang dilakukan oleh Sayyid Nursi? Beruzlah, Pak. Beruzlah saja dia ditangkap dan dibunuh. Bayangkan. Ketika kekacauan terjadi di Turki, ketika Kemal Atatürk naik menjadi seorang pemimpin, semua ulama-ulama garis lurus dibunuh, Pak. Dibunuh. Yang tidak mau ikut dengan dia habis. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk? Pertama, gerbang selanjutnya kemungkaran terjadi. Apa yang terjadi, Pak? Kemal Atatürk mengatakan, tidak ada azan pakai bahasa Arab. Tidak ada yang boleh belajar agama. Sekuler mulai masuk, kita dipisahkan daripada nilai-nilai agama. Sampai hari ini kita merasakan betapa kita dijauhkan dari nilai-nilai agama. Sekolah kita dijauhkan dari nilai agama. Bahkan mohon maaf, pendidikan agama dikurangi. Coba bayangkan. Dulu parah lagi, Pak. Masuk orang-orang Syiah itu merusak Islam di dalam tubuh Islam itu sendiri. Dibuatnya buku-buku ajaran, dipakainya gambar-gambar babi kepada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin kepada Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan, Pak. Kita tak punya tindakan, kita diam. Kita hanya bisa
Iya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang ingin saya sampaikan dari poin yang terakhir ini? Pak, Bu, kalau kita diam terhadap kemungkaran, jangan salahkan ketika kemungkaran itu merajalela. Kalau kita yang sadar akan kemungkaran dan kita biarkan kemungkaran itu terus berjalan dan kita tidak menasihati, maka kita harus bersiap dengan dampak daripada kemungkaran itu sendiri. Kita ambil contoh sederhana. Kalau kita membiarkan orang berzina yang ada di dekat rumah kita, maka Allah akan cabut keberkahan dan Allah turunkan azab. Maka apa yang terjadi? Kita pun ikut terdampak daripada azabnya Allah. Sekalipun ada ulama, ada ustadz yang tinggal di situ. Sekalipun. Karena diamnya orang yang mengerti dan alim terhadap kemaksiatan, maka menjadi penyebab atas turunnya azab dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ini penting, Pak. Ada anak-anak kita, enggak usah menunggu, Pak. Kalau ada kemungkaran di depan mata kita, tegur. Ada saudara kita minum khamar, "Dek, jangan minum khamar." "Iyalah, aku tak minum di sini tapi aku minum di belakang, sama aja." Jangan. Saya pernah, Pak, ini mohon maaf nih cerita nih. Jadi ketika dia minum di Indomaret, dia minum di depan Indomaret. Saya ingatin, Pak, ditempelengnya, Pak. Astagfirullahaladzim, saya tempeleng balik lah. Jadi memang itu masalah juga tuh. Karena kita kadang-kadang harus berani dan tidak berani. Apa kata tetangga itu? "Aku kalau orang mabuk aku tak berani, Ustaz. Dibunuhnya pun aku mau," kata dia. "Awak dibunuhnya," kata dia. Ya memang. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sendiri mungkin ada ketakutan. Tapi kalau kita berjamaah, kira-kira apa yang perlu kita takutkan? Orang yang mati dalam menyelesaikan persoalan kemungkaran, apa yang ganjaran yang dia dapatkan? Mati syahid, Pak. Mati syahid. Orang yang berjuang mati syahid. Dan mereka memperjuangkan melawan daripada kemungkaran, mati syahid, Pak. Dan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari poin ini kita bisa mempelajari, Pak, betapa pentingnya kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di akhir saya tutup dengan sejarah. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas daripada perjuangan, tak pernah setitik pun tak pernah. Nabi lahir, tidak ada satu wanita pun yang mau menyusui Nabi, tidak ada. Satu wanita pun tidak ada yang mau menyusui Nabi. Karena ada kebiasaan orang Arab, anak yang baru lahir harus dibawa keluar kota. Khawatir akan terjangkit virus-virus perkotaan. Apa yang terjadi, Pak? Ketika Nabi dibawa ke pasar Ukas, tidak ada satu wanita pun dari Bani Sa'ad yang mau menyusui baginda Nabi. Termasuk Halimatus Sa'di. Nggak mau, Pak. Sedih, Pak. Sedih, begitu sedih. Kenapa? Ketika Siti Aminah tak lagi berhasil mengeluarkan ASI, menangis, Pak. Dari pagi sampai malam menangis. Datang wanita pertama yang menyusui Nabi, Suwaibah. Suwaibah menyusui, Pak. Ternyata cepat habis, menangis lagi. Tidak ada satupun yang bisa menyusui. Datang Ummu Aiman, orang yang ketiga. Aminah, Suwaibah, Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman tuh, ibu-ibu? Ummu Aiman siapa, Bu? Assalamualaikum. Ummu Aiman itu tinggal bersama Siti Aminah, yang selalu menemani Siti Aminah, yang kelak menjadi ibu angkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus paham, Pak, sejarah, Pak. Seketika itu disusuilah oleh Ummu Aiman. Ternyata cuma 5 hisapan, habis itu asinya habis. Menangis sejadi-jadinya, Pak. Di pasar Ukas datang perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad 30 menit dari kota Mekah, dari Masjidil Haram. Tak ada satupun yang mau menyusui. Tahu Bapak Ibu alasannya, Pak? Miskin. Sekarang, Pak, orang miskin menangis. Kenapa menangis? Setiap datang ke rumah meminta diusir. Tapi jika datang yang bupati ke rumah tersebut, karpet merah kami sediakan. Betul apa tidak? Hai, Mak. Tumpas ini semangat betul.
Ini berarti isi hati yang tertanam sudah lama tak tersampaikan atau sampaikan. Kalau yang datang berpangkat, ya Allah ya Rabbi, apa yang ada di belakang dek, beras-beras itu keluarkan sekali. Tapi coba yang tak mampu datang, usir. Kalau perlu jangan tutup, jangan buka pintu. Kita Masya Allah. Sabar, sabar Wan, sabar. Ini kenyataan Pak, kenyataan betul. Saya berhadapan dengan seorang pemuda, ya memang dia badannya masih sehat Pak. Meminta-minta, diusir, dicaci maki sama ibu-ibu. Mohon maaf ya ibu ya. Dicaci maki Pak, sedih hati saya Pak. Habis itu saya bilang sama ibunya, kalau ternyata pemuda tersebut memang betul-betul sedang butuh makan, dan ibu mencaci maki dan tidak memberi, besok pertanggungjawaban ibu di akhirat, saya bilang gitu. Tidak mungkin ibu masuk surga. Saya gitu kan langsung. Saking sakit hatinya Pak. Sedih Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan. Mohon maaf Pak. Hari ini Bapak Ibu bisa makan. Bapak Ibu tidak tahu kehidupan generasi kita ke depan seperti apa. Bapak punya anak, punya cucu. Coba bayangkan cucu kita yang digitukan orang. Dan kita menyaksikan. Masya Allah sedihnya di sini Pak. Itu yang terjadi dengan Nabi. Tak ada satu wanita pun yang mau Pak. Apa yang terjadi? Kembali dibawa oleh Siti Aminah dalam keadaan menangis ke rumah. Itu rumah dia yang di belakang Masjidil Haram Pak. Yang di belakang Masjidil Haram yang berada di samping Jabal Kubais. Yang tak jauh dari situ ada kamar mandi bekas rumahnya Abu Lahab. Di bawahnya ada rumah Nabi, tempat kelahiran baginda Nabi Pak. Dibawa oleh Siti Aminah, dibawa balik. Apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Nangis sepanjang hari. Di malam hari apa kata si Halimatus Sa'diyah? Wanita dari Bani Sa'ad, apa kata Halimah? Aku tak pikirkan lagi sekarang. Pokoknya aku harus bawa anak itu pulang. Dan aku harus susui dia. Daripada pulang dengan tangan kosong. Sekalipun anak itu miskin dan yatim, tetap akan saya susui. Disampaikan kepada suami tercinta. Bang, pokoknya apapun alasannya, anak ini kita bawa pulang. Harus kita bawa pulang. Apa jawaban suaminya? Silahkan, kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Keledai tak ada lagi air susunya. ASI tak keluar lagi. Anaknya Halimah menangis dua-duanya Pak. Menangis. Di malam hari itu. Sampai Halimah khawatir. Ini anak besok mati nih. Karena tidak bisa minum Pak. Tak ada ASI. Orang miskin Pak. Sementara di kampung halaman, di perkampungan Bani Sa'ad, tanaman-tanaman mereka tidak tumbuh. Apa yang terjadi Pak? Datang ke rumah Siti Aminah. Apa dia kata? Kami tetap akan bawa anak ini pulang. Apapun itu alasannya. Bayangkan. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW diserahkan oleh Siti Aminah kepada Halimah, tangan Halimah yang tadinya bergetar menjadi kuat dan bertenaga, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa yang terjadi Pak? Ketika Halimah menyusui Nabi, tidak berhenti ASInya keluar sampai anaknya dua-dua menyusui selesai. Keledai yang tadi sudah dikatakan tidak mengeluarkan ASI, keluar ASI. Itulah keberkahan baginda Nabi. Pak, lahirnya Nabi itu api kesyirikan di muka bumi ini yang 1000 tahun tidak pernah padam, api Majusi, padam ketika baginda Nabi lahir. Yang mitosnya tidak ada satupun yang bisa memadamkan api Majusi ini, Zoroaster ini, di Persia Nabi lahir mati Pak. Bayangkan, Raja Kisra yang tak pernah terkalahkan, Nabi lahir kalah dia Pak. Tumbang. Raja Abraha yang tidak senang dengan Ka'bah tunduk. Habis. Di masa kelahiran baginda Nabi Muhammad. Bapak Ibu, pertanyaan saya, tidakkah kita mau mengambil keberkahan dari orang yang paling berkah di muka bumi ini? Apa kata seorang penyair itu mengatakan? Ya man nahnu awla bihubbihi ba'dallahi. Wahai orang yang sangat paling mulia untuk kami cintai setelah daripada Allah. Kata begitu. Siapa mereka? Siapa dia Pak? Baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi dengan Halimatus Sa'diyah? Ketika dia pulang Pak. Dia pulang bawa Nabi. Yang tadinya Bani Sa'ad yang tadi yang sudah pulang itu dilewatkan oleh, dalam sejarah, dalam kitabnya Rahik Al-Maktum itu dilewatkan Pak. Saking kencangnya berjalannya Halimatus Sa'diyah. Dan unik lagi, apa yang terjadi? Halimah melihat ke atas, ternyata mereka tidak kepanasan. Sama sekali. Sama seperti kita hari ini Pak. Mencintai Nabi tapi kita tak kepanasan. Ya karena ada kipas. Tak kepanasan Pak.
Sepanjang jalan bingung, kok enggak panas, yang lain kepanasan. Kata Halimah, ditengok ke atas ternyata ada awan yang selalu menaungi dia, Pak. Bayangkan, hidup Nabi. Nabi hidup semasa hidup perjuangan, Pak. 2 bulan ayah meninggal. 2 bulan, Pak, ayah meninggal. 6 tahun ibu meninggal. Tak lama kemudian kakek meninggal, paman meninggal. Sebatang kara, Pak. Perjalanan Nabi. Maka Nabi mohon maaf. Apa alasan Nabi? Mohon maaf, Pak, ini kita tak mendahului Allah. Tapi mengapa Allah meyatimkan baginda Nabi Muhammad SAW? Agar Nabi bisa memunculkan karakter keyatiman dalam diri dia, Pak. Dan bagaimana mencintai anak yatim dan orang miskin. Dan Nabi sadar karena diri dia pernah berada di tempat tersebut. Satu ketika kharajan Nabi yaumal id. Kharajan Nabi yaumal id. Ketika Nabi keluar dari rumah di hari Idul Fitri itu, Nabi lihat fara asabiyan yabki. Nabi tengok ada anak kecil nangis. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau nangis? Bapakku meninggal, ibuku menikah lagi dan aku ditinggal, kata anak tersebut. Aku melihat anak-anak semua berpakaian bagus, sementara aku tidak punya apa, kata Nabi. Maukah engkau aku angkat menjadi anakku? Ali pamanmu, Fatimah saudaramu, Hasan wal Husain saudaramu. Bahagia hati anak tersebut, Pak. Itu yang kita butuhkan sekarang, Pak. Bukan hasil rakyat yang diambil, yang dirusak, yang dimakan sendiri. Sampai 978 triliun, itu pertanggungjawabannya gimana, Pak? Kalau semua kita ini bersaksi di hadapan Allah, Pak, itu malingnya ya Allah. Dan kami bersaksi 978 triliun, Pak. Coba bayangkan. Apa tak tersiksa kita semua? Makanya anak baru lahir punya. Nah, itu jangan sampai ke situ belakang itu, Pak. Tapi memang begitu faktanya kan gitu. Sampai sini paham, Pak? Kita butuh. Maka yang saat ini yang kita butuhkan revolusi revolusi. Perjalanan Nabi, Pak. Wallahi perjalanan Nabi merubah karakter Majusi. Saya katakan Bapak Ibu. Majusi itu syirik, Pak. Di dalam Al-Quran ada 3. Ada kafir. Kafir itu ada 2. Ada Yahudi, ada Nasrani. Dan ada yang kedua namanya musyrikun. Musyrikun itu orang Persia. Majusi. Yang ketiga mukmin, Pak. Muslim. Kita muslim. Ada musyrik, ada kafir. Kafir Yahudi, Nasrani. Musyrik itu Majusi. Majusi itu siapa? Persia pada masanya. Yang ketiga kita muslim, Pak. Kita ini orang muslim, Pak. Kita mencontohi Nabi. Dan Nabi risalah keislaman dibawa oleh Nabi. Memperbaiki akhlak, Pak. Memperbaiki akhlak. Bayangkan yang tidak disukai oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi apa? Merubah sistem yang sudah terbentuk dirubah sama Nabi. Apa itu rubahnya? Budak, tak ada lagi. Jadi ketika Nabi merubah, pokoknya kata Nabi, mudah dimuliakan. Jadi ketika Bilal bin Rabah masuk ke dalam Islam, tidak ada bedanya antara Bilal, antara Nabi, antara Abu Bakar, antara Siti Khadijah. Tidak ada bedanya, Pak. Kenapa? Sama-sama. Kata Nabi, yang membedakan itu cuma ketakwaan. Yang membedakan kita dengan yang lain cuma ketakwaan. Itu yang terjadi, Pak. Makanya mohon maaf. Yang membedakan umat muslim dengan muslim yang lain hanya ketakwaan. Bukan yang lain. Bukan ras. Bukan tahta. Bukan jabatan. Bukan kekayaan. Tapi Imam Al-Ghazali bilang begini. Innad darahima taksur rijala mahabatan wa majalasah. Kata Imam Al-Ghazali. Kelak yang membuat manusia mulia itu bukan lagi iman. Kata Imam Al-Ghazali. Tapi apa? Harta dan kekayaan. Ini Bapak Ibu. Satu-satunya tempat yang tidak lagi membedakan antara setiap manusia, masjid. Kalau masjid sudah dijadikan tempat untuk membedakan, ini yang depan ini softnya untuk Pak Bupati, yang samping kanan untuk Pak Kapolres, yang belakang untuk Pak Camat, yang belakang lagi Pak Kades. Lah berarti yang paling miskin paling belakang, Pak. Ini terjadi, Pak. Terjadi. Saya bercerita di fakta, Pak. Ada orang duduk, orang biasa duduk di depan, bupati mau datang diusir. Saya bilang, ya Allah, ya Rabbi. Sebegitu tidak berharganya manusia di hadapan hanya karena kekuasaan dan jabatan. Hati-hati, Pak, pertanggungjawaban. Kita butuh revolusi. Coba manusia berpikir, kita mencari bagaimana mengaplikasikan kehidupan yang dilakukan oleh Nabi dalam keseharian kita. Itu, Pak. Nabi jujur, Nabi baik. Nabi berakhlak, sopan santun. Itu yang kita pinginkan sekarang. Bagaimana lisan kita berkata dengan baik. Bagaimana kita mendidik anak dengan cara yang baik. Bagaimana pendidikan yang kita berikan agama menjadi pondasi pertama dalam rumah tangga. Itu yang menjadi solusi kita hari ini. Maka mohon maaf, kenapa Islam hari ini runtuh?
disebabkan karena umat muslim tidak pede dengan keislaman. Tidak pede. Nah sekarang Bapak Ibu, kenapa saya katakan saya bahagia di sini? Karena salah satu identitas keislaman kita yang nampak dengan kegiatan-kegiatan Maulidir Rasul. Zikra Maulidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj, tahun baru dan acara-acara yang lain. Dan hidup Pak rame. Siapa yang tak bahagia dengan hal-hal seperti ini? Yang tidak bahagia dengan hal seperti mereka yang tidak beriman. Mereka yang tidak bahagia dengan penyebutan, mereka yang tidak bahagia dengan memperingati kelahiran Nabi dan menyebutkan karakter-karakter Nabi yang menjadi poin utama dalam kehidupan, mereka tidak beriman. Dan di sini kita lihat betapa kuatnya persatuan. Bayangkan tadi malam Maulid, kemarin Maulid, sekarang Maulid, orang itu juga. Coba bisa begitu? Kalau di sana, tadi malam aku udah Maulid, selesai daturnya. Lah banyak daturnya. Coba sekarang Maulid, besok Maulid, isinya sama. Kelahiran Nabi, tapi tak pernah bosan. Bertahun-tahun. Ada yang 70 tahun, selama 70 tahun dia hidup, ikut terus. Pertanyaannya apa perubahannya? Itu yang paling penting. Sampai sini paham Pak ya? Jadi kita harus paham Pak, betapa peringatan seperti ini sangat penting betul untuk kita terapkan. Agar kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW menjadi satu sebab mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mau Bapak Ibu dapat syafaatnya? Mau Bapak Ibu? Yakin? Jangan berhenti bersolawat. Jangan berhenti bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti Pak. Lisan kita Pak. Ini mohon maaf Pak. Satu cerita yang fakta betul. Kebetulan adik saya Pak. Ini sudah terlambat dan tidak ada kata-kata lagi yang pokoknya tidak ada kata-kata, ini sudah pasti terlambat. Pesawat terbang jam 11 lebih 15. Dia baru berangkat dari rumah jarak tempuh 30 menit. Baru berangkat jam 11 tepat. Kira-kira dalam akal manusia sampai enggak? Sampai enggak Pak? Enggak akan sampai Pak. Tapi saya bilang sama dia, kebetulan saya nyetir, jangan pernah berhenti bersolawat. Pasrah sama Allah. Kalau memang bukan haknya ente untuk berangkat, enggak akan berangkat. Tapi sepanjang jalan saya tak pernah mendengarkan dia berbicara lain selain daripada salawat. Apa yang terjadi? Pesawat itu delay. Pesawat itu delay. Coba bayangkan. Kalau bukan karena kerasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak, orang yang lisannya terbiasa mengucapkan salawat, itu mesti lisannya baik. Orang yang terbiasa mengucapkan salawat akan dimatikan dalam mengucapkan salawat. Bapak Ibu mau enggak mati dalam keadaan mengucapkan salawat? Kita doa sama-sama. Doa kematian. Orang yang terbiasa lisannya mengucapkan kebaikan, istighfar, salawat, berzikir, Allah matikan dalam keadaan kebiasaan. Dan salawat penting bagi kita Pak. Wallahi, kalau ada yang mengatakan orang bersalawat itu mau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad, mereka akan mengatakan hal seperti ini dan mereka katakan itu melakukan bid'ah yang besar, dalah menyesatkan, la yu'min. Mereka bukan orang yang beriman. Bukan orang beriman. Allah menjawab Pak, fakta yang saya temukan. Bapak Ibu, mohon maaf. Setiap kita memiliki urusan apapun, kata guru saya, jangan pernah berhenti bersalawat. Saya mau beli mobil, misal Bapak Ibu mau beli motor, mau beli sepeda. Selawatin dulu Pak sepeda itu Pak. Selawatin aja. Datang ke toko sepeda itu, Allah Mas. Selawatin terus. Kalau perlu tiup aja, tapi jangan disimbuhkan ya. Jangan diludahkan, jangan. Ditiup aja. Insya Allah Pak. Insya Allah. Kalau haknya kita mesti kita akan. Kalau tidak, Allah kasih yang lebih baik. Kita butuhnya motor. Itu kebutuhan kita. Tapi ternyata Allah tahu kebutuhan kita. Allah kasih mobil. Syukur apa tidak? Ya Ustaz, kalau di atas pasti kami syukur. Kalau di bawah? Kalau kita butuhnya motor tapi dikasihkan sepeda, tetap bersolawat, tetap bersyukur, harus. Nah ini yang penting Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian Bapak Ibu, saya berharap kepada kita semua, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, setidaknya kita diberikan kesempatan satu kalilah seumur hidup bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salahkah kita bermimpi bertemu dengan baginda Nabi? Tidak salah Pak.
Kita nih berharapnya itu cuma Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bertemu dengan seorang, mohon maaf, kita ambil Ustadz Abdus Somad misalkan. Kita ambil Ustadz Adi Hidayat contohnya. Atau asatid yang lain. Bahagia enggak kita ketemu dengan mereka? Sekarang bagaimana dengan wajah baginda Nabi Muhammad SAW? Menjadi poin penting bagi kita, Pak. Takkah kita pengen melihat wajah yang terus bersinar? Masya Allah. Astagfirullah. Jadi Pak, saya pernah berdoa kepada Allah, tapi belum dikabulkan sampai hari ini. Tapi saya berharap dalam doa. Bulan Juli kemarin saya berangkat umrah. Ya Allah, di depan Ka'bah tak pernah berhenti. Ya Allah, setiap malam saya di situ. Saya bilang, ya Allah, satu aja harapan saya. Saya pengen sekali ketemu dengan Nabi meskipun dalam mimpi, hanya dalam mimpi. Saya pengen tahu wajahnya seindah apa. Karena kalau kita melihat, mohon maaf, dalam hadis Nabi itu, oh indah sangat, indah sangat. Orangnya baik, lembut, tutur katanya. Sekarang saya pengen tahu bagaimana wajah yang indah itu. Yang tak pernah bosan untuk dilihat. Yang tak pernah bosan. Ada seorang ulama bermimpi bertemu dengan Nabi. Apa dia kata? Andai kata aku boleh bermimpi, andai kata aku boleh meminta kepada Allah, ya Allah, jangan kau hapuskan mimpiku bertemu dengan Nabi sepanjang malam hidup. Kalau bisa setiap malam aku bermimpi, dan jangan pernah tidak bermimpi. Dan jangan, kalau bisa jangan hidupkan aku, jangan bangunkan. Coba bayangkan, Pak. Ada seorang ulama dari Damaskus bermimpi bertemu dengan Nabi 5 kali, Pak. Dalam 1 hari, dalam 5 hari, setiap malam dia bertemu dengan Nabi. Tapi dalam mimpi tersebut ada perintah daripada baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, bertemulah dengan Fulan bin Fulan. Katakan kepada dia bahwa dia adalah ahli surga. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ulama ini dari Damaskus, Syam, berangkat Pak menuju kota suci Makkatul Mukarramah, bertemu dengan ulama yang ada di Mekah. Apa kata ulama di Mekah? Apa yang membuatmu datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan Fulan bin Fulan di daerah tersebut. Berangkat Pak sampai ke tempat tersebut. Apa yang terjadi? Apa kata orang satu kampung? Mengapa engkau ingin bertemu dengan Fulan bin Fulan, ahli maksiat? Dan satu kampung terkenal pelaku maksiat, pemuda tersebut. Tapi ulama tadi bermimpi bertemu dengan Nabi bahwa pemuda tersebut ahlul jannah. Coba bayangkan, pelaku maksiat tapi dalam mimpi dia bertemu dengan Nabi, dia menjadi ahlul jannah. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Sampai ke rumah pemuda tersebut, ditanya, aku tak yakin dengan penampilanmu. Pemuda itu sendiri tak yakin, aku pun tak yakin, kata dia. Aku maksiat, aku minum khamar, aku berjudi, kata pemuda tersebut. Tapi aku bermimpi bertemu dengan Nabi bahwa engkau ahlul jannah, engkau ahli surga. Setelah diusut punya usut, satu aja Pak. Gajinya bagi 2. Satu untuk anak istrinya setengah, setengahnya lagi untuk anak yatim dan janda yang ada di samping rumahnya. Coba bayangkan Pak. Kata Nabi ahlul jannah, dia ahli surga. Apa kata ulama dari Damaskus tadi? Dibawa pemuda ini menuju bait Masjidil Haram yang mereka tinggal 30 menit Pak dari Masjidil Haram, tapi kakinya tak pernah melangkah ke Masjidil Haram. Dibawa sama ulama Syam tadi, ulama Damaskus tadi, sampai ke depan Ka'bah, salat mereka 2 rakaat. Yang pemuda tadi tak bangun lagi di sujud terakhir, meninggal dunia. Indah enggak tuh Pak? Indah apa tidak? Meninggal di Masjidil Haram 1, dalam keadaan sujud 2, yang ketiga di depan Ka'bah, yang keempat didoakan sekian banyak manusia. Kira-kira ahlul jannah atau ahlul nar? Kita tidak tahu kehidupan kita seperti apa. Maka setidaknya Pak, biasakan lisan kita mengucapkan salawat dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, setidaknya kami punya generasi-generasi seperti apa yang engkau harapkan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, biasakan berselawat. Basahkan, tiupkan ke ubun-ubun anak-anak kita, Pak. Tiupkan di ubun-ubun kepalanya itu, tiupkan. Tapi jangan ludahkan, tiupkan. Kenapa demikian? Kita pengen punya generasi yang lisannya basah berselawat. Kita pengen yang lisannya basah dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran. Ya Rab, indah Pak. Setiap kalimat yang kalian ucapkan, yang mereka ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari kecil kita biasakan Pak. Dari kecil kita biasakan.
Betapa indahnya kita mendengar di rumah yang tak pernah lisan satu pun berhenti mengucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira rumah seperti itu indah apa tidak? Rumah yang sempit jadi lapang karena hati dia lapang. Karena hati dia lapang. Karena ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tutup dengan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berdiri di belakang Nabi. Kemudian Nabi berkata kepadaku, qal, ya gulam, hei anak bani ya gulam, hei anak muda, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mungkin kita tak mungkin menjaga Allah, Pak. Kenapa? Allah lebih kuasa daripada kita. Tapi yang dimaksud apa? Yang dimaksud menjaga nilai-nilai agama. Kita sholat, usahakan sholat kita mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita sholat, usahakan sholat kita mencegah lisan kita dari berkata yang kotor. Kita sholat, usahakan sholat kita mencegah lisan kita menegur yang haram. Kita sholat, usahakan sholat kita mencegah tangan kita dari mengambil yang bukan haknya. Kita sholat, usahakan sholat kita mencegah kaki kita melangkah ke tempat yang tidak baik. Kita sholat, usahakan sholat kita menjaga dan mencegah otak kita berfikir yang tidak baik. Kata Allah, kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu nilai-nilai agama. Allah pasti jaga. Yang kedua, ihfazillah tajid tujahak. Engkau jaga nilai-nilai agama, kata Allah, aku berjanji, kelak engkau akan bertemu dengan diriku, engkau akan melihat wajahku, kata Allah. Orang yang berkeinginan melihat Allah, barang siapa yang ingin melihat Allah, falyamal amal saleh. Mereka harus beriman dan melakukan amal saleh. Kemudian yang ketiga, wa ini jitama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Wa ini jitama'al qaumu, yang keempat, ala an yanfa'uka la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Yang kelima, wa idza sa'alta fas'alillah. Yang keenam, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kita urut dari yang pertama. Yang pertama, jaga nilai-nilai agama. Allah pasti jaga kita, Pak. Anak-anak kita, serahkan semua kepada Allah. Yang kedua, jagalah nilai-nilai agama. Apapun itu. Kejujuran, kebaikan, tutur kata, sopan santun, jaga, Pak. Insya Allah, kita kelak akan bertemu dengan Allah. Dan diprioritaskan untuk bertemu dengan Allah. Yang ketiga, jika minta bantuan, minta sama Allah, Pak. Jangan minta sama dukun. Jangan minta sama dukun. Jangan minta sama manusia duluan. Minta sama Allah. Ikhtiar setelahnya. Yang ketiga, kalau minta bantuan, kata Allah, minta sama aku, kata Allah. Minta sama Allah. Aku akan bantu. Apa kata Allah? Ya gulam, ya bna Adam. Kata Allah, ya bna Adam, fala takhafanna min dhi sultan fa inna sultani bakian. Kata Allah, jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Anda butuh apa? Kekuasaan. Aku penguasa di muka bumi ini, kata Allah. Aku penguasa sejagat raya, kata Allah. Minta sama aku. Wa idza sta'alta fas'alillah wa idza sta'ant fasta'in billah. Kalau ada orang berkumpul ingin membahayakan dirimu, kata Nabi, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu kecuali yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan jika ada orang yang ingin mengambil manfaat dari dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mengambil manfaat dari dirimu kecuali yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tonggak utama kita sesuai dengan syair tadi. Ya man nahnu aula bihubbihi. Ya man nahnu aula bihubbihi ba'dallah. Tidak ada yang paling penting untuk kita cintai. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, sama-sama kita bentuk karakter moral yang baik, insya Allah. Dengan adab yang mulia akan tercipta peradaban Islam yang izzah, yang mulia, yang terhormat, yang sangat berkesan bagi kita. Insya Allah generasi kita adalah generasi yang menumbuhkan kembang kembali
peradaban Islam di tengah dunia yang carut marut saat ini. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbi. Allah. Kita jamaat.